Halo guys, jumpa lagi dengan saya VC Virus. Kali ini kembali saya akan membahas masalah CVT pasca menerjang banjir atau genangan. Di video sebelumnya saya udah jelasin bagaimana cara membersihkan semua komponennya. Dan untuk komponen sekunderi saya terdapat masalah, yaitu bagian seal dan o-ringnya dia bocor. Pada saat kemarin sebenarnya saya pengen langsung ganti, ternyata stok dari o-ring dan sealnya nggak ada nih. Dan memang ya guys, ternyata kejadian lagi nih. Begitu motor selesai diservis, selesai dibersihin semua, kemudian saya pasang dan dipakai sekitar sehari 2 hari. Dan saya cek lagi komponennya, bagian sekunderi, ternyata masih ada sisa muncratan oli lagi nih guys. Seperti ini nih. Ini sih udah agak bersihan ya, kemarin pas bongkar terakhir saya bersihin juga. Dan hari ini ada lagi nih muncratannya. Berarti memang seal dari secondary save-nya ini harus diganti. Karena kalau tidak dan terus dipaksain, kemungkinan si olinya muncratnya akan lebih parah sampai di bagian dalam sekunderinya ini, dan akan membuat tarikan motor kalian itu pasti ngeden atau slip. Oleh karena itu, kali ini saya akan memberikan tutorial penggantian seal dan o-ringnya. Sebenarnya untuk tata cara penggantiannya udah ada ya, tapi karena ini melanjutkan video sebelumnya, jadi kita akan ulang kembali. Terus saya juga akan ganti bagian damper dari kampas ganda. Di video sebelumnya bagian dampernya itu udah benjol-benjol. Karena memang stoknya nggak ada lagi, saya terpaksa pasang yang ada aja. Ternyata setelah saya pakai, timbul geredek di motor saya di RPM tertentu. Ya wajar aja ya, timbul geredek seperti itu karena bukaan kampas ganda jadi nggak merata akibat bagian dampernya udah benjol-benjol. Lebih detailnya nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita akan beralih dulu ke bagian dari sekunderinya ini. Kita lepas dulu, kita buka lagi. Nah, untuk kondisi grease-nya masih ada sisa lah sedikit ya. Dan di sini nggak ada bekas cipratan gemuk ya atau grease, berarti o-ring yang bawahnya masih aman nih. Karena kemarin itu saya tukar, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas si o-ringnya. Ternyata penggantian itu nggak ada grease yang muncrat ya. Berarti kalau seperti ini kita bisa anggap kondisi o-ringnya masih aman. Tapi saya akan tetap ganti ya yang baru. Dan yang tetap yang bermasalah punya saya adalah di bagian sealnya ini. Oke, kita lepas aja dan kita langsung ganti. Saya ambil wadah dulu buat nyimpan komponen lainnya. Kita pisahin dulu bagian dari pin guide-nya, karena kita akan membersihkan kembali bagian sekunderinya. Oke, kita lepasin. Kita lihat lagi. Nah, ini dia guys ya, sisa dari muncratan grease-nya. Kalau dibiarin berhari-hari pasti dia akan menyebar lagi seperti kemarin, ke sini. Pastinya akan membuat tarikan motor saya jadi nggak enak. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita akan lepas bagian sealnya. Sebelumnya kita bersihin dulu sisa-sisa grease-nya lagi. Pokoknya kalian hilangin deh semua sisa-sisa grease-nya lagi di dalam sininya.
Dan selalu diingat ya, kita selalu pakai 2 lap. Biar tidak terjadi masalah setelah membersihkan komponen CVT-nya. Oke, kita akan congkel pakai obeng mince. Selanjutnya satu lagi. Kemudian kita bersihkan juga bagian sininya. Dan bagian sini juga. Setelah itu kita semprot pakai cap cleaner agar sisa-sisa grease-nya total hilang ya. Terus kita lap lagi dengan lap yang lain tentunya untuk bagian ini. Oke, ini udah cukup bersih ya. Dan kita akan ganti pakai o-ring dan seal yang baru. Ini satu paket saya beli 29.000 ya. Nggak beli satuan. Tapi karena di Tokopedia itu ada yang jual langsung satu paket dan lebih murah, jadinya saya beli yang paketan aja. Sama ya. Kodenya kayak NMAX, pakai 2 DP. Langsung kita pasang aja bagian sealnya. Sekirin dulu seal yang bekas biar nggak ketukar. Jangan lupa untuk mempermudah masuknya ini, kita bisa kasih sedikit aja grease bagian pinggirnya untuk membantu kita saat memasukkan sealnya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ini paling mudah banget ya kalau pasang seal Aerox NMAX Lexi ketimbang X-Raid atau Miokarbu zaman dulu, karena perbedaan dari seal ininya. Kalau yang punya Aerox NMAX Lexi ini sealnya itu total dari karet, sedangkan untuk Miokarbu dan X-Ride atau seri Mio J BGM-FI itu masih ada besinya. Jadi sehingga pada saat pemasangan itu agak susah ya. Kita harus pasang terus, biasanya kalau saya dibalikin gini dan ditekan biar rata. Tapi untuk versi sekarang itu jauh lebih mudah ya, dan harganya pun jauh lebih murah. Kalau kalian main motor metiknya udah dari lama ya, pasti apal deh harga dari o-ring dan seal untuk Miokarbu. Harganya lebih dari 100.000 ya. Kalau ini sih sekarang lebih murah. Ini untuk bagian sebelah sininya kita pasang juga.
Jangan kebalik ya. Yang ada lubangnya masuk ke dalam. Oke, selesai. Kemudian kita pasang o-ringnya juga. Kita pasang bagian atasnya dulu, kemudian bagian bawah. Sebenarnya nggak masalah sih mau atas dulu, bawah dulu o-ring ini, tapi pasti kalau kita masukin akan masuk dulu yang bagian atas. Oke, selesai. Tinggal kita bersihin bagian ininya lagi nih, dan menghilangkan sisa grease yang muncrat kemarin. Oke, sudah. Tinggal kita pasang kembali. Itu masih agak seset karena baru ya, beda dengan yang kemarin. Kita kasih sedikit grease lagi untuk membantu proses masuknya. Hanya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Asal oles. Nah, kalau dikasih sedikit kan agak lumayan tuh masuknya. Bas, gampang banget ya guys. Selanjutnya kita pasang pin guide dan kita kasih grease yang baru. Dan kita pasang lagi bagian corong, per CVT, semuanya kita pasang seperti semula. Kita kasih grease kembali. Oke, udah kepasang semua ya bagian grease-nya. Selanjutnya tinggal kita pasang dudukannya, dudukan per CVT atau seat spring. Selesai. Kemudian kita beralih ke bagian kampas ganda. Kita ganti langsung bagian dampernya. Malah nyangkut lagi nih. Oke. Kita langsung ganti aja. Ini saya pakai yang 2 PH, sama aja ya. Ini buat Mio M3. Harganya satunya 4.500. Bisa kalian cari sendiri di online shop. Karena kalau kalian beli ketengan seperti ini, jarang banget bengkel-bengkel yang nyediain.
Jadi memang ngandelinnya kita beli online aja ya. Oke guys, sebelum ke penggantian saya jelasin kenapa timbulnya gerdek ya di RPM tertentu. Pada saat kondisi kampas ganda tertutup semua, kemudian dengan gaya sentrifugalnya dari CVT, dia akan membuka. Seharusnya dia ngebuka barengan ya. Akibat dari bentuknya yang udah beda, agak benjol-benjol seperti ini, maka salah satu atau salah duanya dia akan terhambat. Jadi ada salah satu kampasnya yang terbuka duluan, seperti ini, dan kampas bagian lainnya dia terlambat ngebuka. Walaupun sepersekian detik, tapi tetap terasa getaran. Makanya timbullah gerdeg. Akibat dari dampernya yang udah benjol-benjol seperti ini nih. Makanya kalau terasa kayak gitu, saya seringnya sih langsung ganti bagian dampernya ini. Sehingga di motor saya jarang banget terasa ada getaran atau gerdeg ya. Oke, kita langsung ganti aja. Gak usah diapa-apain lagi, karena memang sama ya bentuk dan ukurannya. Tinggal kita langsung pasang kembali. Atau kebiasaan saya juga, bagian ininya dikasih sedikit grease buat memperlancar keluar masuknya nanti. Hanya sedikit-sedikit aja ya, gak usah terlalu banyak. Oke, tinggal kita pasang lagi. Jangan lupa pasang pinnya kembali. Hati-hati ya, ini komponen kecil ini yang sering hilang pada saat kita bongkar-bongkar. Dan nanti nyarinya lumayan susah juga nih. Oke, selesai. Tinggal dipasang aja. Udah selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang aja di motornya lagi. Jadi begitu ya guys, kalau kalian habis nerjang banjir, memang harus ada part-part yang harus disediakan untuk diganti. Pada saat video kemarin, kebetulan saya stoknya udah habis, sehingga maksain pakai yang lamanya, dan ternyata beberapa hari kemudian timbul masalah. Jadi akhirnya kerja 2 kali deh. Nah buat kalian nih yang udah kejadian seperti itu, alangkah baiknya memang sekalian langsung ganti
spare partnya agar tidak kerja 2 kali. Jadi memang nggak ada salahnya ya kalau kalian nyediain spare part atau nyetok spare partnya. Jadi pada saat dibutuhkan langsung ada. Nih kayak saya emang biasanya sering nyediain ya. Ini damper saya beli 3 set. Dan komponen lainnya juga saya lebih sering untuk di stok ya guys. Seperti seal crankcase sebelah kiri atau sebelah kanan, o-ring-o-ringan biasanya saya selalu stok. Karena itu adalah komponen-komponen yang cukup penting kalau buat saya bongkar-bongkar. Begitu ada kerusakan, enak tinggal langsung ganti. Mungkin buat kalian yang bongkarnya di bengkel itu nggak bakal jadi masalah ya. Karena biasanya di bengkel sediain spare partnya dan langsung diganti. Tapi akan terjadi masalah juga kalau si bengkelnya nggak nyediain barang yang lengkap. Jadi ya komponen-komponen fast moving yang di bagian CVT itu bisa kalian beli sebagai stok. Dan begitu motor kalian bawa servis ke bengkel, kalian bawa juga komponennya, sehingga proses servis motor kalian bisa berjalan dengan lancar dan part-partnya pun diganti dengan yang baru. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.